Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur, alhamdulillah, karena saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir merupakan 10 hari yang paling dinanti-nanti oleh hampir seluruh umat Islam di penjuru dunia. Karena menurut jumhur ulama, di malam-malam tersebut ada satu malam yang sangat istimewa, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang memiliki keutamaan ibadah lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar selalu dihadirkan Allah dalam setiap Ramadan sebagai manifestasi sifat rahman-Nya kepada hamba-hambanya yang soleh. Namun, Lailatul Qadar menjadi sebuah rahasia Allah. Kita tidak tahu malam keberapa Lailatul Qadar itu hadir di tengah-tengah kita. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi hambanya yang beribadah di malam tersebut. Demi mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, sebagian besar umat Islam menyambutnya dengan berbagai cara. Meningkatkan kualitas ibadah seperti qiyamul lail, bersedekah, dan tadarus Al-Quran. Khusus di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir, banyak di antara kita yang melakukan i'tikaf di masjid-masjid terdekat. Mereka bersemangat untuk bangun malam lebih awal dengan harapan dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Hal ini boleh-boleh saja, bahkan merupakan fenomena kebaikan. Kita menjadi semangat melakukan ibadah kepada Allah untuk meraih pahala yang besar di malam kemuliaan tersebut. Namun alangkah lebih baik, saudaraku, apabila kita memperbaiki strategi kita dalam menyambut Lailatul Qadar. Nah, bagaimana strategi yang paling tepat? Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, jadikan Lailatul Qadar sebagai motivasi bagi kita, bukan tujuan utama. Lailatul Qadar merupakan malam yang dirahasiakan Allah, sehingga tidak perlu dicari, tetapi lebih tepatnya dijemput. Menjemput Lailatul Qadar adalah dengan menjadikan malam tersebut sebagai motivasi, bukan tujuan. Seseorang yang menjadikan Lailatul Qadar sebagai motivasi, maka ia beribadah dengan penuh semangat untuk mengharap ridho Allah, bukan pahala semata. Pahala sudah pasti didapatkan apabila seorang hamba melakukan ibadah hanya karena Allah. Maka di sini yang terpenting adalah bagaimana kita selalu memperbaiki niat kita dalam beribadah kepadanya, yakni hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Saudaraku yang dirahmati Allah, beribadahlah kepada Allah dengan kemurnian hati. Ibadah yang dilakukan hanya dengan mengharap ridho Allah, maka itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Hamba Allah yang ikhlas tidak menuntut apapun kecuali rahmat dan kasih sayangnya. Ia senantiasa yakin
bahwa Allah melihat kesungguhan dan ketulusannya. Karena itu, ia berprasangka baik kepada Allah bahwa amal ibadah sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas, besar nilainya di mata Allah. Dengan demikian, Allah selalu ridho kepadanya dan ia pun selalu ridho terhadap kehendak Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tetaplah istiqomah dalam beribadah. Istiqomah adalah perintah Allah, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, Al-Quran Surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Istiqomah merupakan amalan yang paling dicintai Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita sudah istiqomah dalam kebaikan, maka tetaplah melakukan kebaikan itu tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Jika sudah istiqomah melakukan sholat malam, tetap jagalah sholat itu dengan melakukan setiap malam. Jangan hanya melakukan sholat malam di waktu-waktu yang istimewa saja. Jika kita sudah bersedekah istiqomah, maka terus-meneruslah bersedekah, baik di waktu istimewa maupun di waktu-waktu biasa. Begitulah sesungguhnya istiqomah. Saudaraku yang dikasihi Allah, menjaga amal agar tetap istiqomah itu sungguh berat. Karena di dalam istiqomah ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesabaran, ada keikhlasan. Istiqomah merupakan tanda bukti cinta kita kepada Allah SWT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lailatul Qadar adalah rahasia Allah yang diturunkan di setiap bulan suci Ramadan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Menyambut malam kemuliaan adalah dengan menjadikannya sebagai motivasi ibadah, yakni senantiasa memperbaiki niat ikhlas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjaga istiqomah dalam setiap amal yang sudah kita lakukan. Janganlah beramal hanya dengan mengejar pahala semata, tapi lebih agung dari itu, beramallah demi meraih ridhonya Allah. Saudaraku yang dikasihi Allah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Malam demi malam terus berlalu begitu cepat. Mari kita nikmati hidangan rohani yang sangat lezat ini di setiap malamnya dengan bersujud kepada Allah, menyebut namanya, dan membaca surat-surat cintanya, Al-Quranul Karim, dengan hati yang ikhlas dan prasangka baik. Jangan biarkan satu malam saja terlewatkan begitu saja tanpa mengingat kepadanya. Nah, dengan cara demikian, mudah-mudahan Allah yang Maha Pemurah memandang kita dengan pandangan cinta dan kasih sayang, sehingga kita mendapatkan rahmat-Nya, insya Allah. Sekian ngaji bareng Bunda Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Tulung Agung kali ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.